Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Duduk siap gerak. Untuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hai. Alhamdulillah ya. Bapak absen dulu ya. Asilma Putri Salsabila, Resalina Halisna Husnawan, Vanessa Sepitabina, Indri, Cynthia Bella, Usi Nur Laila, Melinda Amelia, Sania Indriani, Leni, Sri Rahayu, Najwa Ajahra, Ujang Setiawan, Sidik, Ilman, Erik Setiawan, Nurdiana, Idlan, Andika. Oke, hadir semua ya. Oke. Siap belajar? Siap. Keluarkan bukunya ya. Sekarang kita menggunakan HP dan HP-nya keluarkan juga ya, dikeluarkan. Ya. Dah. Terus mohon dilihat ke bawah. Kalau ada sampah, ambil dulu. Bersih ya? Bersih? Bersih, bagus. Sebelum kita belajar ya, kita bernyanyi dulu ya. Oke? Oke. Dimohon untuk berdiri semua. Tunggu aba-aba dari Bapak ya. Tunggu aba-aba dari Bapak. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Semangat ya. Oke. Gini, Bapak mau nanya nih, materi sebelumnya, siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Siapa? Erik siapa? Apa? Materi sebelumnya? Pola
pola bilangan ya. Materi kemarin yang kita bahas adalah pola bilangan. Nah, gini materi pola bilangan ini menjadi materi prasyarat ya. Jadi sebelum kita belajar ke materi yang akan kita bahas hari ini, kalian harus memahami, minimal menguasai materi yang kemarin, yaitu pola bilangan. Nah, itu yang disebut prasyaratnya ya. Oke, perhatikan ke depan. Nah ini ya, materi prasyarat yang harus dikuasai adalah ini ya, pola bilangan. Kemarin yang dibahas apa, Rik? Bilangan asli. Bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Terus yang kedua, bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, kita ulas lagi. Kalau kita perhatikan 1, 3, 5, 7 memiliki selisih yang sama. Berapa? 2 ya. Terus bilangan genap. Kelihatan? Oke. Bilangan genap ya. Berapa? Kemarin 2. Oke. Memiliki selisih yang berapa? Jadi selisihnya tetap ya. Oke. Terus bilangan kelipatan ya. 5 ya. Bilangan kelipatan 5. 5, 10, 20, 25 dan seterusnya ya. Nah, gini yang kita bahas sekarang ini, yang kemarin gitu ya. Jadi mengenal pola bilangan ya gitu. Nah, selanjutnya Bapak cek dulu ya. Cek dulu melalui kuis ya. Siap kuis? Siap. Oke. Linknya udah Bapak kirim ya. Udah Bapak kirim ke grup. Atau bisa juga langsung buka Google, klik Kahoot ya. Oke. Nanti ada pinnya. Oke. Udah ya, pinnya udah. Pinnya udah masuk? Masuk dulu. Pinnya 4131739. Udah masuk? Di Google? Kahoot, ketik Kahoot ya. Kahoot. Jangan langsung pinnya. Oke. Klik Kahoot yang pertama. Nih. Udah masuk nah? Oke. Dah? Pinnya 413. Dah? Oke. Vanessa udah masuk. Putri, Erik, Resa, Lina, Asilma udah masuk. Andika Putra ya. Bukan Prakasa. Putra. Oke. Yang lain? Masukkan nama, coba. Ini. Nah, itu ya. Ini harus cepat ya. Yang ngisi benar tapi harus cepat. Aturannya gitu ya. Udah buka ya, udah ya. Siap ya? Oke. Dah. Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Kuis pola bilangan. Yang manakah yang merupakan barisan bilangan ganjil? Yo, cepat. Yang manakah yang merupakan barisan bilangan ganjil? Sudah ya? Kita next.
Oh, yang paling cepat adalah Cynthia ya. Aturannya paling cepat ya. Benar cepat gitu ya. Lanjut ya. Next. Pertanyaan kedua. Yang manakah yang merupakan barisan bilangan genap? Ayo. Nah, udah ya. Next. Andika Putra ya. Oke, tepuk tangan ya. Andika Putra. Selanjutnya siap ya. Yang lain siap. Next. Dua bilangan selanjutnya dari barisan 2, 4, 6 adalah next. Andika Putra ya. Berarti udah 2 kali Andika ya. Oke. Lanjut ya. Next. Dua bilangan selanjutnya dari 3, 5, 7, 9, 11 adalah dua bilangan selanjutnya. Dua bilangan selanjutnya dari 3, 5, 7, 9, 11 adalah apa? Iya, ya. Next, kita lihat siapa yang paling cepat. Cynthia ya. Berarti Andika 2 kali, Cynthia 2 kali. Nilainya 3492. Lanjut ya. Siap. Bilangan selanjutnya dari pola bilangan 12, 15, 18, 21, 24. Berapa? Lihat ya. Next. Juara 3, Reza Khalina. Beri tepuk tangan ya. Yang kedua, Cynthia. Yang ke-1, Panisa. Panisa ya? Bagus ya. Oke. Mau kuis lagi? Nanti ya. Oke, udah ya. Oke. Nah, ini materi kita pola barisan konfigurasi objek ya. Pola barisan konfigurasi objek. Nah, tujuannya apa? Yang pertama ya, perhatikan. Tujuannya adalah melalui PBL ya, kalian dapat menemukan pola dari barisan konfigurasi objek dengan tepat dan benar ya. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dari barisan konfigurasi objek dengan benar. Masalah ini dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu ya. Jadi yang pertama, kalian dapat menemukan pola barisan konfigurasi objek dengan baik dan benar, tepat ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Jadi apa itu pola barisan konfigurasi objek ya? Berarti kan tadi
Bapak menyebutkan materi kita ini pola barisan konfigurasi objek, gitu ya. Jadi apa itu pola barisan konfigurasi objek ya? Oke. Apakah kalian pernah mendengar sebelumnya konfigurasi objek? Belum. Oh, kalau belum, simak video berikut ya. Oke. Simak ya. Amati dan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kelihatan? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memperkenalkan mengenai pola konfigurasi objek. Pola konfigurasi objek merupakan barisan konfigurasi objek-objek yang pembentukannya mengikuti pola aturan tertentu. Banyak manfaat yang kita ambil dari pola konfigurasi objek ini. Misalnya di sini disajikan sebuah masalah, yaitu penomoran suatu alamat rumah. Ada dua baris rumah. Yang pertama yaitu baris rumah barat, kemudian yang baris rumah timur. Nah, kedua baris rumah ini membentang dari selatan menuju utara. Untuk memudahkan seseorang mencari alamat rumah, maka di sini diberikan nomor yang mudah. Di bagian barat diberi nomor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang bagian timur diberi nomor 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Penomoran seperti ini untuk memudahkan seseorang untuk menemukan alamat suatu rumah. Nah, di sini kita lihat ternyata yang pada bagian barat itu membentuk suatu pola bilangan, yaitu pola 1, 3, 5, 7 merupakan suatu pola bilangan ganjil. Kemudian yang bagian timur membentuk pola bilangan genap. Nah, ini merupakan salah satu manfaat kita mempelajari pola konfigurasi objek. Sebenarnya masih banyak manfaat yang kita ambil dari pola konfigurasi objek ini. Misalnya, pola barisan angka pada speedometer, perkembangbiakan virus dan amuba, pola konfigurasi susunan sarang lebah, dan lain sebagainya. Nah, itu semua membentuk pola konfigurasi objek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Setelah kita nonton video ini, kita amati, ada yang mau ditanyakan? Atau mau diulang lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau ngerti? Sudah ngerti? Ngerti. Ya, jadi oke. Oke. Nah, jadi apa itu pola barisan konfigurasi objek ya? Kan kemarin kita belajar pola bilangan angka saja ya. Ada pola bilangan ganjil ya, ada pola bilangan genap, ada kelipatan ya, dan seterusnya. Dan ada yang bisa dianalisa ya, ada yang dengan rumus ya. Kalau dengan rumus nanti pertemuan berikutnya ya. Maksudnya gini, yang bisa dianalisa ini gini. Tadi kan dikatakan bahwa 1, 3, 5, 7. Berarti bilangan selanjutnya kan bisa dianalisa. Setelah 7 apa? 9. Setelah 9? Nah, gitu ya. Jadi bisa dianalisa. Kalau misalkan menggunakan rumus, kalau ada pola barisan ganjil 1, 3, 5, 7, itu kalau ada pertanyaan misalkan berapakah suku ke-25, suku ke-2 atau seterusnya gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin dianalisa. Itu harusnya dipakai rumus ya. Oke. Nah, contoh pola barisan konfigurasi objek ya. Tadi di video udah disebutkan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, kan Anda pakai motor, berangkat semua pakai motor ya. Nggak ada yang jalan kaki. Kalau ada bagus, itu sehat ya. Itu. Nah, lihat di depannya kan ada angka ya. 20. Berapa lagi? 40, 60, 80, 100. Ada ya? Ada. Di motor kita ada, kecuali kalau yang pecah rusak ya. Kalau dicopot nggak ada ya. Gitu ya. Jadi, nah ini membentuk pola ya. Polanya berapa? Andika, berapa aja? Di speed motor itu 20 ya,
Iya, dan seterusnya. Selisihnya berapa, Nika? 20 ya. Jadi 0 tambah 20, 20 tambah 20, 4. 40 tambah 20, 60. Tambah 20, 100 dan seterusnya. Kalau kita hilangkan nolnya, 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. 12 kesananya gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, pola konfigurasi objek masih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu sangat erat kaitannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada yang punya orang tuanya buka warung ada. Itu kan kita kalau bantu ya harus bisa menghitung. Jadi matematika itu saling keterkaitan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat. Pola konfigurasi objek dalam kehidupan sehari-hari dari perkembangan mikroorganisme, virus dan amuba ya. Perhatikan. Nah, ternyata virus itu dalam 20 menit sekali virus itu membelah diri menjadi dua. Oke, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, ini virus pertama membelah diri menjadi 2. Setelah 20 menit kemudian, yang ini membelah diri menjadi 2. Yang bawah sama, membelah diri menjadi 2. Yang baris ke berapa ini? 4. Nah, cukup dulu ya. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, jika dilihat ini membentuk pola. Jadi, maksud pola di sini, masuk konfigurasi objek di sini, ada gambarnya ya, ada gambarnya. Belajar pola bilangan, ada gambarnya, itu namanya konfigurasi. Jadi objeknya ini virus ya. Tadi sepeda motor, objeknya apa? Sepeda motor, betul ya, gitu. Jadi polanya yang pertama 1, yang baris kedua 2, baris ketiga 4, baris keempat 8. Oke, kita cek selisihnya. Yang di bawah ini yang merah ya. 1 ke 2 berarti 1 dikali 2. Oke. 2 ke 4. 2 kali 2. Sama ya. 4 ke 8. 4 dikali 2. Oke. Dan seterusnya. Setelah 8 berapa, Andika? 10? Salah. Dikali 2. 8 kali 2? 16 ya. Konsen ya. Perhatikan. Semangat ya, masih semangat ya belajarnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini coba ini gambar apa? Sarang? Bukan sarang madu. Sarang lebah. Madu itu hasilnya. Ya. Oke. Perhatikan. Ini adalah sarang lebah. Perhatikan pola 1 ya. Perhatikan yang di pola 1. Ini membentuk apa? Segi. Betul ya, segi 6 ya. Pola 1 membentuk segi 6. Pola kedua berapa? 6. Pola ketiga 12. Dan seterusnya ya. Nah, ternyata lebah ini nah ya, ternyata udah ngerti hitung-hitungan ya. Lebah ini, Pak, kenapa itu bentuk sarang lebah itu enggak bentuknya persegi gitu kan? Pernah lihat sarang lebah? Pernah nggak? Pernah. Di mana? Ada ayah sarang lebah di bumi? Menakutkan ya. Di gunung ya, pernah ke gunung lihat sarang lebah. Bentuknya seperti apa? Segi 6 ya. Ada yang segitiga nggak? Nggak ada. Yang bentuk lingkaran? Bentuk persegi? Nggak ada. Jadi itu kata lebah ya, itu untuk menghemat ya, gitu ya. Jadi hasilnya, tapi hasilnya banyak madunya, gitu ya. Oke. Ini terus yang ke selanjutnya. Nah, menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan pola bilangan konfigurasi objek. Jadi Pak Denny bilang tadi ya, konfigurasi objek itu, jadi ini objeknya apa? Kelereng. Boleh.
Lingkaran ya. Kalau nanti kalau jadi kelereng itu ada apa? Ada warnanya ya. Ini lingkaran dulu ya. Kelereng juga boleh. Ada ya kelereng warna gini, putih ada. Oke. Andi, perhatikan. Andi memiliki beberapa kelereng ya. Kelereng tersebut akan dikelompokkan ya. Andi mengelompokkan kelereng seperti tampak di samping ya. Berapa jumlah kelereng pada susunan kelima? Misalkan gini, jangan Andi, ada yang namanya Andi nggak ada ya? Erik misalnya, Erik punya kelereng, ambil satu, mau dikelompokkan. Ya, terus lagi, yang ini satu, yang barisan kedua tiga. Kamu satu, kamu tiga. Yang barisan ketiga 6 gitu ya. Yang barisan keempat 10. Nah, secara tidak langsung ini sudah membentuk pola gitu ya. Gitu. Ini membentuk pola apa? Segitiga. Nah, pola di sini ya. Semakin bawahnya ditambah, ke atasnya semakin kecil. Bukan tinggi, kecil ya. Nih 1 2 3. Atasnya 1 2. Ke atasnya 1. Lanjut, barisan keempat. Ambil kelereng 1 2 3 4. Berarti ke atasnya 3. Dan ke atasnya lagi 2. Ke atasnya lagi 1. Nah, kalau barisan selanjutnya 5 ya. 1 2 3 4 5. Ke atasnya 4. ke atasnya lagi 3. ke atasnya lagi 2. ke atasnya lagi 1. ke atasnya lagi. 0. Udah ya, jangan terlalu atas ya. Oke. Nah, lihat ya. Pola jadi membentuk pola. Ya, pola susunan ke-1 1. Susunan kedua 3. Susunan ketiga 6. Susunan keempat 10. Oke. Dari 1 ke 3 selisihnya berapa? Hah? Dari 1 ke 3 itu ditambah 2. Dari 3 ke 6 ditambah 3. dari 6 ke 10 ditambah 4. dari 10 ke berikutnya berapa? 5. Dan seterusnya ya. Itu selisihnya. Jadi kalau lihat baris ke bawahnya 2 3 4 5 6 terus ya. Gitu sama ya. Selisihnya sama. Oke, selanjutnya kita di kelompok ya. Kelompoknya yang baru Yos. Mati lampu ya. Kelompoknya yang kemarin masih ingat ya? Yuk, silakan dikelompokkan. Ya. Burung. Dikelompokkan, yuk. Yang kemarin masih ingat, sok? Iya, Kadia, ya. Ya, kelompoknya yang kemarin ya. Sinyal. Yo, di kelompok. Kelompoknya yang minggu kemarin, silakan. Oke. Di sebelah sini, nak, ya, sebelah sini. Supaya masuk ini kamera. Yo. Neng, sini, Neng. Bawa kursinya. Berarti Andika ke sini ya. Oke. Sok. Di kursinya di ini, kursinya. Hah? Kemarin? Iya sok ka dia ta. Ka mana? Bios. Sok. Malik ka dia sok langsung. Sok didinya, dah. Sok duduk. Satu. Nah ini ya. 3 4 ya, ini satu ya, kelompok ya. Nah. Sok korsina cana ka dia, Jang. Oh, ka dia. Sok atuh. Kursinya simpen weh.
Sok ujang hadir. Kita ekor sih. Sok. Berdua, sok berdua. Sok, silakan duduk. Yo, perhatikan semuanya. Perhatikan. Ini nggak ada sinyal. Ini ada lembar kerja ya KPT ya. Ini dikerjakan sesuai apa? Bukan sesuai. Per kelompok ini mengerjakan LKPD ya. Jadi LKPD-nya satu per kelompok ya. Oke. Dikerjakan ya. Dikerjakan bukan. Oke. Kasih nama ya. Kasih nama ya. Yo. Untuk pertanyaannya ya dibaca dulu apa? Disimak dengan apa? Baik ya. Oke, silakan kerjakan. Di langsung aja di lembarnya kan? Langsung aja di sini. Ya. Ya, langsung ditulis di sini. Jadi nggak usah pakai buku lagi. Ya. Karena ini gambarnya. Ya. Perhatikan yang apa? Yang lembar pertama itu kan pengertian ya. Menurut kalian apa? Yang kalian pahami itu apa tentang konfigurasi? Ya, objek. 1, 2, 3, 4 ya. Perhatikan 1, 2, 3, 4 kelompoknya. Yo. Dipakai pulpen ada pulpen? Pakai pulpen aja. Ya. Silakan. Apa? Cok diisi langsung. Ini lihat ininya, ini apa ya. Kalau ada yang misalnya apa, ini boleh ditanyakan ya. Di sini aja. Isinya langsung di lembar ya. Isinya langsung di lembar jawaban ya. Silakan. Oke, yang mana? Yang ini ya. Menurut kamu ya, menurut yang akan dipahami apa konfigurasi objek gitu ya, gitu ya. Gitu. Yang tadi sudah dijelaskan ya, apa itu konfigurasi objek yang kalian pahami, ya. Jadi nggak usah terpaku pada pengertiannya juga gitu ya. Yang Anda pahami itu apa pengertian konfigurasi objek ya? Kita ada sama, ayo. Ya. Nanti pada satu kelompok keduanya presentasi. Anda bacakan hasilnya. Waktunya 15 menit cukup? Mau ditambah? Tambah jadi 10 menit. 15 menit ya. Oke. Silakan. Ini menurut Anda ya, menurut kalian.
Ya. Apa di sini? Nanti balik tanya lagi. Ya. Nah, ini ya menurut Anda ya. Jadi nggak usah terpaku pada kan tadi harus pengertian yang ditulis ya. Menurut Anda paham? Terus ini bagaimana menentukan pola konfigurasi objek dari suatu permasalahan. Ya. Menentukan konfigurasi objek itu seperti apa? Ya. Apa? Ya. Ya, ini kan pengertian ya, jadi pengertian jadi yang kalian pahami itu gimana ya tentang konfigurasi objek itu, intinya kan sudah ditanyakan ya. Kalau pengertian tadi kan sudah ada ya. Lanjut. Gimana? Yang lain seperti ini. Seperti ini. Mereka nanti ditanya. Biasa. Tadi karena Google silakan tapi agak tidak paham gitu kan pengertiannya apa. Maksudnya apa? Nah, waktu perhatikan waktunya. Pak. Ya. Nanti ada ke depan. Nanti kan. Tinggalkan terus. Tinggal dibacakan udah. Tinggal dibacakan. Ya. Terus semuanya ikut ya bekerja ya. Mengerjakan bekerja. Hah?
Yang nomor pertama udah. Kelompok 1 udah yang nomor pertama. Udah. Waktunya 15 menit ya. Ya, semuanya. Ini apa? Ini membentuk pola. Hah? Ya, aku dibaca bacaan kedua berapa? 1, 2, 3. Bacaan ketiga, 3. Kalau persegi itu kan sisi kali sisi, gitu kan? Kalau ini 2, ini 2. 2 kali 2. Kalau ini 3. Kalau ini 3. 3 kali 3, 9. Kalau hitung itu ya lama. Ya, paham ya? Sisi kali sisi ini berapa ini? 4, 1, 2, 3, 4. Ininya 4. Berarti 4 kali 4, 16. Ini 16. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti barisan kelima berapa? Ini 4 kali 5, 5 kali 5. Barisan ke-6, 6 kali 6. Tes dulu ya, tes. Kawan-kawan tes 7. 7 kali 7. Salah apa? Kalau barisan salahnya 8. Berapa? Yuk. Hah? 4. Kalau 9? Kalau 10? 100. Gitu ya. Itu kan persisnya. Apa? Mana lihat nomor pertama? Apa ini? Kita konfigurasi objek, susunan barisan objek-objek yang susunannya mengikuti pola atau aturan barisan. Namanya gini, nanti ya objeknya itu kan ini objek. Ini objek. Jadi objek itu ada barisan, namanya, ada bintangnya. Nanti objeknya dia nanti boleh misalkan buka boleh kan bawa tapi minimal anda paham konfigurasi objek itu apa ya. Yang ini menemukan pola barisan konfigurasi objek dari suatu permasalahan. Apa ini? Menentukan bilangan yang kedua. Cuma 2. Jadi kan apa ya? Ini pola apa ini? Baik. Sedih. Yang dikatakan harus masuk dengan apa? Apa yang kita lakukan? Yang ditanya seperti apa? Yang kita punya pola baju. Selanjutnya yang kelima ya. Rencana apa? Lima kolom 1. Kedua. Kalau persegi kan 1, 2, 1, 2. Ini kan 2 ini. 6,
Dimati dulu ya. Lain ini saya konsesional untuk nomor 2. Ini kan dari motor ya. Buat menurut apa yang dimaksud dengan kontrol? Tahu kontrol ya. Ada pola ini dalamnya. Ya. Nah, pertanyaannya ini yang ketiga. Yang ditanyakan sebutkan ini Anda simak balik-balikan apa pertanyaan terus kan ditanya yang diketahui hanya ditanya ini pola bilangan untuk kan potongan kertasnya terus ini yang ditanya apa yang ditanya sebutkan lima kan tuliskan bilangan yang meningkat jadi kan menentukan ini kan dua ini tiga kan nanti berarti tiga berarti empat itu berarti ini berarti barisan itu berarti empat nanti ini lima kali dipahami dulu kan? Ya saya menurut saya ya kurang lebih dibanding presentasi menunjukkan menurut kelompok pemeriksaan terus pola barisan konfigurasi A menunjukkan ini yang sama langsung tadi kan sekedar tadi menunjukkan pola barisan konfigurasi ini namanya ya buatlah rencana tapi ulang kalau dari panjang kami kan ini diketahuinya apa ini kan berapa kan jumlah kalinya ada 6 4 kita kali 4 5 6
Udah ya? Udah beres? Udah. Kita baca. Ini sampai 9 bulan. Kalian udah? Tos. Ini kelompok 4. Anda. Yang udah siap dipanggul. Namanya, nama kelompoknya, jangan lupa. Ya, nama kelompoknya diisi ya. Jangan sampai kosong. Nama kelompoknya diisi. Jangan tercekap. Oh, samihan ya. Mana nih ya? Biasa di pinggir biasa. Ya. Udah ya? Udah? Oke. Silakan mau kelompok 1, 2, 3, 4 ke depan. Ayo. Silakan. Ayo. Ayo. Siapa namanya? Sania, ya, sok Sania. Di sini Sania. Wah, perhatikan ya. Ini teman kalian kelompok 4. Silakan dibaca hasilnya. Oh, ini kelompok gak usah ya. Langsung aja ya. Oke, yang lain perhatikan. Kelompok 1 perhatikan. Ya. Yang keras. Gambar 1 adalah kelereng, gambar 2 adalah Betul ya? kilometer. Apa Terus? yang dapat kalian ilustrasikan berdasarkan gambar 1 adalah susunan kelereng membentuk segitiga, gambar 2 adalah pola angka pada speedometer teratur. Menurut kelompok kami, apa yang dimaksud dengan pola barisan konfigurasi objek? Pola barisan konfigurasi objek adalah susunan barisan objek-objek yang susunannya mengikuti pola atau aturan tertentu. Bagaimana menemukan pola barisan konfigurasi objek dari suatu permasalahan? Menentukan bilangan dari setiap jumlah susunan objek, menentukan aturan pembentukannya. Keras. Nah, ini pola apa ini? Pola barisan konfigurasi objek. Iya, ini apa? Gambar apa ini? Hah? Persegi ya potongannya sok lanjut. Di sini. Poinnya. Diketahui pola bilangan yang dibentuk dari susunan potongan kertas berbentuk persegi. Ditanya, tuliskan bilangan yang menunjukkan banyak persegi sampai suku kelima. Buatlah rencana penyelesaian dari masalah di atas. Menentukan jumlah kotak pada suku kelima.
Selesaikanlah sesuai dengan rencana yang telah kamu buat. Jumlah kotak suku ke-1 sama dengan 1. Jumlah kotak suku kedua 4. Jumlah kotak suku ketiga sama dengan 9. Jumlah kotak suku keempat sama dengan 16. Jumlah kotak suku kelima sama dengan 25. Periksalah apakah jawaban yang kamu peroleh sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian masalah. Jumlah kotak suku kelima adalah 25. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dari barisan konfigurasi objek. Perhatikan. Diketahui susunan kelereng kelompok 1 sama dengan 2, susunan kelereng kelompok 2 sama dengan 4, susunan kelereng kelompok 3 sama dengan 6. Ditanya berapakah jumlah kelereng pada kelompok 5 dan 6? Buatlah rencana penyelesaian dari masalah di atas. Menentukan jumlah kelereng pada kelompok 5 dan 6. Selesaikanlah sesuai dengan rencana yang telah kami buat. Susunan kelereng kelompok 1 sama dengan 2, susunan kelereng kelompok 2 sama dengan 4, susunan kelereng kelompok 3 sama dengan 6, susunan kelereng kelompok 4 sama dengan 8, susunan kelereng kelompok 5 sama dengan 10, susunan kelereng kelompok 6 sama dengan 12. Ya. Jadi susunan kelereng kelompok 5 sama dengan 10, susunan kelereng kelompok 6 sama dengan 12. Sudah. Oke, pekan ya. Beri ongkos dulu. Kelompok 4 ya. Selanjutnya silakan Andika. Sok ke depan. Ya. Yang keras ya, laki-laki yang keras. Oke. Kelompoknya siapa saja? Oh, bentar. Oh. Yang santuy. Pola barisan konfigurasi objek dalam kehidupan sehari-hari. Benda yang terlihat pada gambar antara lain. Gambar 1 adalah kelereng, gambar 2 adalah speedometer. Apa yang dapat kamu ilustrasikan berdasarkan gambar 1? Gambar 1 adalah susunan kelereng membentuk segitiga. Gambar 2 adalah pola angka pada speedometer. Silakan kalian membaca literatur atau searching dari internet, kemudian pertanyaan di ini. Ya, Menurut kamu apa yang dimaksud dengan pola barisan konfigurasi objek? Pola barisan konfigurasi objek merupakan susunan barisan objek-objek yang susunannya mengikuti pola atau aturan tertentu. Bagaimana menemukan pola barisan konfigurasi objek dari suatu permasalahan? A. Menentukan bilangan dari setiap jumlah susunan objek. B. Menentukan aturan pembentukannya. Menentukan Aturan pembentukannya. aja. Ini pola apa ini? Membentuk pola apa? Hah? Segi. Menemukan pola dari barisan Sok, konfigurasi. singkat. Nah, kadang. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan pola bilangan yang dibentuk dari susunan potongan kertas berbentuk persegi. Tuliskan bilangan yang menunjukkan banyak persegi sampai suku kelima. Diketahui pola bilangan yang dibentuk dari susunan potongan kertas berbentuk persegi. Ditanya, tuliskan bilangan yang menunjukkan banyak persegi sampai suku kelima. Buatlah rencana penyelesaian dari masalah di atas. Menentukan jumlah kotak pada suku kelima. Ayo, selesaikanlah sesuai dengan rencana yang telah kamu buat. Jumlah kotak suku ke-1 sama dengan 1. Jumlah kotak suku kedua sama dengan 4. Jumlah kotak suku ketiga sama dengan 9. Jumlah kotak suku keempat sama dengan 16. Jumlah kotak suku kelima sama dengan 25. Periksalah apakah jawaban yang kamu peroleh sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian masalah. Jumlah kotak suku kelima adalah 25. Nomor berapa itu? Oh ini. Sok. Singkat. Lahir ya?
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dari barisan konfigurasi objek. Rija memiliki beberapa kelereng. Kelereng tersebut akan dikelompokkan. Rija mengelompokkan kelereng tersebut sebagai berikut. Berdasarkan konstruksi pengelompokan kelereng di atas, berapakah jumlah kelereng pada kelompok 5 dan 6? Dari permasalahan di atas, tuliskan apa yang diketahui dan diketahui. Susunan kelereng kelompok 1 sama dengan 2. Susunan kelereng kelompok 2 sama dengan 4. Susunan kelereng kelompok 3 sama dengan 6. Ditanya, berapakah jumlah kelereng pada kelompok 5 dan 6? Buatlah rencana penyelesaian dari masalah di atas. Menentukan jumlah kelereng pada kelompok 5 dan 6. Selesaikanlah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Susunan kelereng kelompok 1 sama dengan 2. Susunan kelereng kelompok 2 sama dengan 4. Susunan kelereng kelompok 3 sama dengan 6. Susunan kelereng kelompok 5 sama dengan 10. Susunan kelereng kelompok 6 sama dengan 12. Periksalah apakah jawaban yang kamu peroleh sesuai dengan angka lengkap penyelesaian masalah. Jadi, susunan kelereng kelompok 5 sama dengan 10. Susunan kelereng kelompok 6 sama dengan 12. Sudah ya. Oke, fokus ya. Buat kelompok 2 ya. Silakan. Sekarang kelompok mana? Coba. Yuk, kelompok ini. Maju ke depan. Iya. Oke. Benda yang terlihat pada gambar antara lain gambar 1 adalah kelereng, gambar 2 adalah sepeda motor. Apa yang dapat kamu ilustrasikan berdasarkan gambar 1 adalah susunan kelereng membentuk segitiga. Gambar 2 adalah pola angka pada sepeda terbentuk. Menurut kamu apa yang dimaksud dengan pola barisan konfigurasi objek? Bandingkan bilangan yang pembentukannya mengikuti pola aturan. Untuk setiap bilangan pada pola bilangan dinamakan suku yang diperoleh dengan berpedoman pada pola atau aturan tertentu. Bagian menemukan pola barisan konfigurasi objek dari susunan permasalahan. Menurutkan bilangan dari setiap jumlah susunan objek satu persatuan dengan tertentu menurut aturan pembentukannya. Gambar di atas merupakan bilangan yang dibentuk dari diketahui pola bilangan yang dibentuk potongan kertas berbentuk persegi berwarna hijau. Ditanyakan tuliskan bilangan yang menunjukkan banyak persegi sampai suku kelima. Ya, lanjut. Langsung isinya. Menentukan jumlah kotak warna hijau pada suku kelima. Ya. Suku ke-1, 1, suku ke-2, 2, suku ke-3, 9, suku ke-4, 16, suku ke-5, 25. Jumlah suku ke-5, 25. Mana ya? Diketahui susunan kelereng kelompok 1, kelompok 1, 2, susunan kelereng kelompok 2, 4, susunan kelereng kelompok 3, 6. Ditanyakan berapa jumlah kelereng pada kelompok 5. Kelereng. Menentukan jumlah kelereng pada kelompok 5 dan 6. Susunan kelereng kelompok 1, 2, susunan kelereng kelompok 2, 4, susunan kelereng kelompok 3, 6, susunan kelereng kelompok 4, 8, susunan kelereng kelompok 5, 10, susunan kelereng kelompok 6, 12. Jadi susunan kelereng kelompok 5, 10, susunan kelereng kelompok 6, 12. Kelompok ini siapa? Udah. Abang dulu lah ya. Bukan ya. Masih semangat? Masih ya. Oke. Nih. Sing tarik bacana. Bentar. Kedengeran?
Sing tarik saja. Nah. Ya. Pola angka bereksperimental teratur. Menurut kamu apa yang dimaksud dengan pola barisan konfigurasi objek? Pola barisan konfigurasi objek adalah susunan barisan objek yang susunan memiliki pola atau aturan tertentu. Bagaimana menemukan pola barisan konfigurasi objek dari bilangan? Menentukan bilangan dari setiap jumlah susunan objek. Menentukan aturan menentukan Langsung dari ya. Nanti kita mulai ada bilangan yang dibentuk dari susunan potongan kertas berbentuk persegi. Tanya, tuliskan bilangan yang menunjukkan banyak persegi sampai 1,5. Buatlah rencana penyelesaian dari masalah di atas. Menentukan jumlah kotak pada 1,5. Selesaikan sesuai dengan rencana yang telah kamu buat. Jumlah kotak suhu 1 sama dengan 1, jumlah kotak suhu 2 sama dengan 4, jumlah kotak suhu ketiga sama dengan 9, jumlah kotak suhu keempat sama dengan 16, jumlah kotak suhu kelima sama dengan 25. Periksa apakah jawaban yang kamu peroleh sesuai dengan skala penyelesaian yang saya usahakan. Udah, ya. Jumlah kotak suhu kelima. Nah. Atas. Ya. Oke ya. Sudah, presentasinya sudah. Jadi tadi perhatikan. Yang lembar pertama itu ya, untuk pengertiannya yang kalian pahami gitu ya, kan pengertian sudah tadi di depan ada, terus sudah dituliskan. So, jadi yang kalian pahami tentang konfigurasi objek itu apa? Gitu ya. Oke, tetap semangat. Oke ya. Oke. Coba perhatikan ke depan, perhatikan. Oke, perhatikan. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Gitu ya. Tepuk 4. Oke. Nah, sekarang ini kalian kerjakan sendiri ya. Tadi kan kelompok, berarti kelompok lagi ya. Mandiri ya, mandiri. Oke. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Nama, isi, nih. Udah, 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Satu lagi. 5. Baca. Bukan grupnya ya. Bukan. So, langsung diisi. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Nama, kelas, 8A ya. Satu lagi ya. Nah, ya. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit.
10 menit, ingat. Pandisia. Ya untuk LKPD, mana? Coba yang tadi kelompok. Mana? Paling bawah. Waktunya 10 menit tadi ya. Berarti berapa menit lagi? 8 menit lagi ya. Silakan. Boleh dianalisa, boleh dihitung ya. Misal dari satu kan ini kan cuma apa? Dijadi ya, tidak suku. Kalau tidak suku bisa dihitung ya. Ya. Kalau kita bisa ini nanti bisa. Nomor pertama tinggal lihat ya, korek ya, korek tapi ini pasang korek. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nah, 5 menit lagi. Ya, so.
4 menit lagi. Masuk kan lemari. Masuk. Mana? So, 3 menit lagi ya. Dan bos saya sok dikempelkan ya. Oke, nah. Kok apa weh? Ini ayah kabel sana kok. Ini kalau oh iya. Mana? Nih. Udah ya? Semua udah? Baik. Kesimpulan. Nah, perhatian ke depan, oke? Perhatikan semuanya ke depan. Udah, kembali ya ke depan. Nah, kesimpulan. Pola dari barisan konfigurasi objek adalah apa? Daftar urutan konfigurasi objek-objek dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu pada konfigurasinya, ya. Nah, adapun langkah-langkah untuk menemukan pola barisan bilangan konfigurasi objek adalah sebagai berikut. Yang pertama apa? Tuliskan bilangan dari konfigurasi objek. Yang kedua, tulis susunan bilangan yang menyatakan banyaknya pola. 3. Menentukan aturan pembentukan pola, ya. Banyak permasalahan sehari-hari yang mengaplikasikan pola barisan konfigurasi objek. Lihat ke depan juga kan, ini jam dinding juga kan? Bisa lah ya. Bilangan apa? Oke. Nah, Bapak mau tanya ya. Iya. Pada pembelajaran hari ini, poin apa yang paling disukai? Bukan poin ya, pas pembelajaran apa? Kuis. Kuis.
Berarti kuis terus ya. Oh, kuis ya. Oke, nanti buat pertemuan berikutnya kita seperti biasa ada kuis lagi ya. Harus paling cepat ya. Benar jawabannya dan cepat mengerjakannya, gitu ya. Oke. Untuk minggu depan ya, minggu depan pertemuan berikutnya menentukan suku ke N ya. Nanti ya. Untuk pertemuan selanjutnya materinya menentukan suku ke N. Silakan mau dibaca-baca juga boleh ya. Itu kan sekarang belajar pola bilangannya, kan konfigurasi objeknya. Nah, nanti kita menentukan rumusnya. Udah cukup ya? Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, berdoa dulu, silakan. Ketua kelasnya. Berdoa sesudah ya. Berdoanya di dalam hati sebelum sesudah. Oke. Udah ya. Baik. Silakan.